Kembali lagi bersama saya Kadet Darmawan SPD CGB Angkatan 8 dari Waikanan, Lampung. Kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam melaksanakan demonstrasi kontekstual ini terdiri dari observer, coach, dan coachee, di mana observernya adalah Kadek Darmawan, kemudian coachnya Ketut Wira, dan coachee-nya Gede Sandi. Selamat pagi Pak Ketut, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Kade. Kade kemana? Sementara saya juga Pak Ketut. Oh ya Pak Ketut, Bapak kan hari ini mau proses coaching ya Pak ya? Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak Ketut ya? Boleh, boleh. Oke, jadi ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati Pak, dan nanti saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kategori yang disampaikan oleh coaching. Iya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Ketut sampaikan. Juga jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasinya, ada sedikit yang akan saya tanyakan Pak. Oh iya, iya Pak. Untuk pertama, potensi apa yang ingin Pak Ketut kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nah itu Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti, antaranya yaitu pastinya tentang kompetensi coaching Pak ya. Nah, yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua nanti saya akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, ya Pak ya. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Ketut kembangkan atau Bapak lakukan, gitu. Yang lebih spesifik Pak. Ya, ya. Kompetensi yang spesifik Pak ya, yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Ya, jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak Ketut, indikator pencapaian dari coaching nanti kira-kira apa Pak Ketut? Nah, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach Pak. Gitu. Ya. Jadi indikator tercapainya itu pada saat coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak Ketut ya. Oke, baik Pak Ketut, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita kembali ngobrol-ngobrol Pak Ketut ya. Iya Pak, siap. Oke, silakan dimulai Pak Ketut. Oke, siap Pak. Proses coachingnya. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi Pak Ketut. Sehat Pak Sandi? Ya, syukur Pak, keadaan saya sehat. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Oke, saya sehat juga Pak. Saya dengar Bapak sering datang terlambat ya ke sekolah ya, Pak Sandi? Iya Pak, benar Pak. Oke. Apakah sampai ditegur kepala sekolah? Iya Pak, kemarin memang saya ditegur Pak dengan kepala sekolah atas tindakan saya yang sering melakukan kesalahan dan datang terlambat Pak ke sekolah. Iya. Kemudian apa
rencana Bapak Sandi untuk pertemuan kali ini? Ya, dengan adanya pertemuan kita hari ini Pak, ya yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi Pak atas apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Apa yang menjadi tujuan Pak Sandi setelah kita berakhir dalam pertemuan nanti? Ya tentunya Pak, saya sendiri ingin menjadi guru yang profesional, yang bisa dijadikan tauladan oleh murid ataupun teman guru untuk bisa hadir ke sekolah tepat waktu Pak. Kemudian apa yang menjadi takaran bahwasannya Pak Sandi ini bisa mengendalikan keterlambatan dalam bekerja Pak? Ya mungkin dari kesalahan saya Pak yang sering terlambat, saya akan menentukan rutinitas di pagi hari itu lebih baik lagi Pak. Kurang lebih seperti itu menyiapkan kesiapan yang ingin dibawa ke sekolah, kemudian memperhitungkan waktu perjalanan agar tidak terlambat. Gitu. Iya. Pak Sandi sebenarnya kalau saya misalnya 1 sampai 10, kira-kira seberapa sering Pak Sandi terlambat sekolah? Kalau disebutkan ke nilai atau angka, mungkin angka yang paling besar Pak ya, saya lebih sering Pak terlambat Pak, memang Pak saya akui. Oh gitu. Ya mungkin bisa sampai 7 atau angka yang 8 Pak. Mengapa kira-kira angka tersebut bisa terjadi Pak Sandi? Ya mungkin itu memang kurang baiknya saya dalam mengatur rutinitas di pagi hari Pak. Ya dimana memang saya itu kalau di pagi hari Pak, ketika bangun tidur itu kebiasaan itu ada, saya sering membaca berita menggunakan handphone. Nah kemudian tanpa saya sadari ternyata waktu itu kepotong banyak Pak, mungkin sudah hampir jam 7 baru saya sadari setelah saya memang kebiasaan membuka HP, membaca berita, gitu Pak. Oh gitu. Ya. Angka berapa yang ingin Bapak tingkatkan dalam hal ini supaya Bapak tidak terlambat lagi kira-kira? Ya, saya inginkan angka yang terkecil lah Pak untuk keterlambatan ini. Bahkan mungkin ingin tidak ada angka terlambat untuk saya. Harapan saya seperti itu. Kemudian apa yang sebenarnya menjadi kekuatan Pak Sandi dalam mencapai tujuan untuk tidak terlambat lagi ke sekolah? Mungkin saya akan mengharapkan kekuatan itu disiplin diri yang kuat Pak ya. Kemudian kemampuan merencanakan waktu yang baik serta menjaga konsistensi dalam menjalankan rutinitas pagi Pak. Dari cerita itu, apa kemungkinan yang bisa ambil terlebih dahulu? Mungkin yang pertama saya akan melakukan Pak evaluasi terhadap rutinitas pagi saya Pak. Menetapkan perubahan kecil lah untuk diri sendiri, memastikan supaya tiba di sekolah tepat waktu. Adakah hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan Bapak supaya tidak terlambat ke sekolah? Sebetulnya Pak, yang saya rasakan tidak ada hambatan yang berarti. Mungkin itu semua memang kembali ke keinginan diri Pak ya dalam melakukan suatu perubahan kecil. Betul. Kira-kira berdasarkan hambatan tersebut, adakah solusinya Pak? Mungkin saya Pak akan berusaha dan merencanakan memperbaiki kebiasaan rutinitas saya di pagi hari Pak. Oh gitu Ya. Terus apa kira-kira rencana Bapak Sandi ini untuk dapat meraih tujuan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan membatasi Pak waktu membaca berita menggunakan handphone dengan terlalu lama ya Pak ya. Saya akan membatasi waktu atau mungkin mengatur jam
alarm sebagai pengingat mungkin Pak. Oh gitu ya. Adakah strategi tertentu supaya dapat mengubahnya? Mungkin saya juga akan minta bantuan keluarga Pak yang ada di rumah ya, melibatkan keluarga dalam membantu memastikan persiapan berjalan lancar, motivasi diri, mengingatkan diri sendiri tentang tujuan dan manfaat tiba di sekolah dengan tepat waktu Pak. Sebagai guru kita ya harus profesional. Ya, betul. Terus bagaimana cara Pak Sandi ya dalam mengantisipasi gangguan yang terjadi? Saya akan mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan atau kebiasaan yang sudah berjalan. Ya. Apa komitmen Pak Sandi terhadap rencana tersebut? Dengan apa yang saya rencanakan, saya sampaikan tadi, mungkin saya harus bersungguh-sungguh Pak melaksanakan langkah-langkah yang telah direncanakan, berusaha untuk tetap disiplin dalam menjalankan rutinitas pagi. Ya. Apa ada yang membantu Pak Sandi dalam menjaga komitmen tersebut? Ada Pak yang membantu, mungkin dalam hal ini komitmen saya akan selalu berkomunikasi dan membicarakan apa yang saya temukan kendala ini dengan istri Pak, sebagai yang membantu dalam menjaga komitmen saya jika saya misal lupa kembali dengan apa yang saya rencanakan. Ya, mungkin dengan istri atau keluarga, itu harapan saya Pak. Oh gitu. Ya. Terus apa kira-kira rencana Bapak Sandi untuk dapat meraih tujuan supaya tidak terlambat? Ya, dengan menjaga komitmen untuk bisa menjalankan rutinitas yang lebih baik lagi Pak di pagi hari. Mungkin ya tidak lagi bermain HP lah Pak ya. Oh gitu. Tidak lagi bermain HP lama-lama. Mungkin solusinya seperti itu Pak, membatasi kebiasaan yang kurang baik itu, merubah. Oh gitu. Jadi itu Pak. Terus apa komitmen Pak Sandi terhadap rencana itu? Ya itu Pak, untuk kedepannya saya akan mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan itu. Jadi perubahan yang saya lakukan itu biar saya bisa menyesuaikan. Baik Pak Desandi, apa yang Bapak rencanakan sudah sangat bagus. Tinggal Bapak benar-benar harus menjalankan komitmen itu Pak. Baik Pak, terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya dalam membantu saya mencari solusi atas apa yang telah saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan dalam hal keterlambatan. Terima kasih banyak Pak. Oh ya juga Pak, ini berhubung saya juga sekarang ini ada jam dalam mengisi kelas. Saya mohon pamit Pak ya. Oke. Dan saya ucapkan sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak ya. Oke, sip. Ya Pak. Oke ya, silakan. Ya Pak, saya pamit Pak ya. Ya. Oke, baik dokter. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar? Sementara Pak tadi berjalan dengan baik dan sangat lancar menurut saya Pak. Sementara. Nah, setelah melakukan observasi coaching tadi, saya ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya. Tadi selama proses coaching itu Pak Gade, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Oke, baik. Jadi dokter sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan ya Pak ya. Pak Dokter tadi sudah berhasil menyampaikan setengah alur kita. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Dokter dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Kemudian di situ Bapak sudah
present, artinya fokus ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya. Nah, luar biasa apa yang Pak Ketut sudah lakukan tadi untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Ketut kedepannya sukses dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Pak Ketut, satu lagi ya Pak ya. Boleh? Ya, boleh. Oke, itu kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ketut kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Nah, untuk ke depan Pak Kadek, kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Pak. Oke, baik, luar biasa ya Pak Ketut ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, Pak. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Iya, sama-sama Pak. Baik, saya akhiri ya Pak ya. Iya. Sudah Pak Ketut ya. Terima kasih dan selamat pagi. Semoga ke depannya Pak Ketut lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Oke, ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Ya, Ketut. oke.